Tiba-tiba dari pucuk pohon cemara, Yun San, sang pemimpin dari awan berkabut, muncul dan langsung menyerang Xiaoyan. Karena kaget dan menyadari level kekuatannya berada jauh di atasnya, Xiaoyan lalu memberikan hormat dan memperkenalkan diri sebagai salah satu murid perguruan bintang jatuh. Namun Yun San tidak mempercayainya begitu saja karena sebelumnya dia juga melihat Xiaoyan menggunakan teknik kemarahan singa milik klan Xiao. Di sini Xiaoyan berdalih kalau teknik itu diajarkan kepadanya sebagai imbalan untuk mengawal armada pengiriman klan Xiao. Mendengar hal itu pun Yun San jadi sedikit tertawa karena mengira kalau klan Xiao sudah sangat terpuruk sampai-sampai membocorkan teknik turun-temurun klannya kepada orang lain agar bisnisnya tetap berjalan. So, karena Yun San akhirnya percaya dengan perkataannya, maka dia mengampuni Xiaoyan dan meminta ketiga anak buahnya untuk lanjut mengeksekusi para kurir obat klan Xiao. Di sini Xiaoyan merasa tidak terima dengan perlakuan Yun San yang berniat untuk membunuh orang-orang yang bahkan bukan petarung dan tidak memiliki aura bertarung. Melihat keberanian Xiaoyan demi menyelamatkan para kurir, Yun San lalu memberikan sebuah syarat kepadanya. Jika serangan Xiaoyan dapat mengenai Yun San, maka dia akan mengampuni nyawa mereka dan menarik ketiga asasinya kembali. Di sini serangan pertama Xiaoyan langsung bisa ditangkis oleh Yun San dan malah membuat Xiaoyan terpental dan menderita luka dalam. Lalu karena sadar tidak akan mampu melawan, Xiaoyan kembali meminta bantuan penatua obat melalui cincin spasialnya. Di sini penatua obat juga merasa bahwa dengan kekuatan penuh pun, Xiaoyan tidak mungkin dapat mendaratkan serangan pada Yun San. So dia hanya memberikan buff kepada Xiaoyan dan sisanya terserah Xiaoyan. Setelah mendapat buff dari penatua obat, diperlihatkan Xiaoyan mampu memberikan sedikit perlawanan. Di sini Yun San terlihat agak terkejut karena serangan Xiaoyan tiba-tiba jadi lebih kuat. Dia menduga kalau ada master lain di sana yang membantu Xiaoyan secara diam-diam. Memanfaatkan momen di mana Yun San masih ragu siapa Xiaoyan Bang Napi sebenarnya, Xiaoyan lalu menggunakan teknik dari Istana Jiwa agar Yun San mengira Xiaoyan Bang Napi adalah seorang mata-mata dari Istana Jiwa. Walaupun di sini Yun San dapat membalikan serangan-serangan dari Xiaoyan, namun dia langsung memutuskan untuk mundur ketika tahu sedang berhadapan dengan Istana Jiwa. Karena mendapat luka yang cukup parah setelah pertarungannya dengan Yun San, Xiaoyan meminta Sun Er untuk menyalurkan tenaga dalamnya sementara dia kembali menemui penatua obat. Di sini menggunakan momen di mana sebagian anggota tubuh Xiaoyan sudah rusak akibat serangan dari Yun San, penatua obat mentransformasikan anggota tubuh Xiaoyan yang rusak menjadi lebih kuat menggunakan pengobatan rahasia api miliknya. Prosesnya hampir sama seperti membuat cumi crispy. Xiaoyan dimasak dengan api kecil hingga tubuhnya pulih kembali. Singkat cerita, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya berhasil mengantar obat dan kembali ke kediaman mereka dengan selamat. Saat Xiaoyan dan ayahnya sedang ngobrol, di sini Xiaoyan berkata kalau dia ingin kembali ke markas bandit serigala untuk memastikan kembali apakah benar perguruan awan berkabut yang menyuruh mereka. Dia benar-benar ingin membersihkan nama dan mengembalikan martabat klan Xiao yang akhir-akhir ini dipandang rendah oleh orang-orang. Keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan sudah sampai di markas bandit serigala. Kakak pertama alias ketua bandit itu langsung waspada begitu melihat kedatangan Xiaoyan. Namun di sini Xiaoyan menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetahui siapa yang menyuruh mereka, sambil membawakan obat untuk membantu penyembuhan bandit tersebut. Akhirnya bandit itu memberitahukan Xiaoyan bahwa dalang dibalik aksi mereka bukanlah perguruan awan berkabut melainkan keluarga Mo, si botak ngondek yang kemarin menyerang kerajaan ular. Para bandit tersebut juga terpaksa melakukannya karena semua keluarganya juga disandra oleh keluarga Mo. Malam harinya, Xiaoyan langsung menemui Ratu Medusa dan para bawahannya untuk mengajak mereka bekerja sama dan membuat rencana untuk menghabisi keluarga Mo.
Singkat cerita, keesokan harinya Xiaoyan langsung mendatangi markas keluarga Mo secara terang-terangan dan bertemu dengan Mo Cheng, sang pemimpin keluarga Mo. Di sini Xiaoyan langsung menunjukkan api lotus hijau untuk menarik perhatian Mo Cheng. Dia menawarkan kesepakatan dengan memberikan api lotus hijau dan Ratu Medusa kepada Mo Cheng asalkan dia mau memberitahukan siapa sebenarnya yang menginginkan klan Xiao hancur. Di sini diperlihatkan kalau Mo Cheng sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan Xiaoyan. Namun dia tetap menolak menjawab pertanyaannya karena takut dengan konsekuensinya. Di sini sudah sedikit terjawab di mana satu-satunya klan yang patut ditakuti saat ini adalah Istana Jiwa. Akhirnya Xiaoyan menawarkan sebuah ide di mana Mo Cheng hanya perlu memberitahu atasannya jika dia telah menangkap Xiaoyan. Jadi nanti orang yang mengincar klan Xiao akan keluar sendiri tanpa Mo Cheng harus membocorkan kepada Xiaoyan. Di sini tentu saja Mo Cheng merasa aneh di mana hal itu terlalu gampang. Namun karena sesuatu yang diinginkan selama hidupnya sudah berada di hadapannya, dia akhirnya memenjarakan Xiaoyan dan memberitahu atasannya tentang hal tersebut. Sesaat setelah dipenjara, Xiaoyan diberi makan oleh budak Mo Cheng yang ternyata juga berasal dari kerajaan ular. Hal itu terlihat dari ciri-ciri bola matanya yang mempunyai 3 warna. Seperti sudah mengetahui hal itu, Xiaoyan lalu memberikannya suling bambu milik Ratu Medusa agar dia mengerti kalau Xiaoyan sedang menjalankan sebuah rencana dengan ratunya. Sesaat setelah mengambil suling tersebut, tiba-tiba Mobasi, sang jenderal kerajaan ular muncul dari arah belakang. Dia lalu memberitahukan kalau Xiaoyan sedang bekerja sama dengan mereka. Inti dari percakapan tersebut, Mobasi meminta gadis ular tadi untuk menyelinap masuk ke ruangan Mo Cheng dan mencari di mana Ratu Ular disimpan. Dia lalu memberikan obat untuk nantinya diberikan kepada Ratu Medusa. Singkat cerita, Mo Cheng akhirnya memulai ritual untuk menyerap api lotus hijau ke dalam tubuhnya dengan mengorbankan Ratu Medusa untuk diambil kristal ajaibnya. Dia juga meminta gadis ular tadi di mana gadis tersebut akan diambil bola matanya untuk menyempurnakan kekuatan api lotus hijau. Awalnya gadis tersebut menuruti semua perkataan Mo Cheng. Namun begitu Mo Cheng lengah, gadis ular tadi langsung melemparkan obat penawar ke arah Medusa dan membuatnya kembali ke wujud manusia. Awalnya Medusa berniat langsung menghabisi Mo Cheng. Tapi nggak jadi begitu tahu kalau Mo Cheng telah menyerap api lotus hijau sebelumnya. Jadi di sini Medusa menyadari kalau tanpa kristal ajaib miliknya, tubuh Mo Cheng tidak akan mampu menahan kekuatan api lotus hijau. Tidak berselang lama, apa yang diperkirakan Medusa benar-benar terjadi. Tubuh Mo Cheng langsung terbakar begitu mencoba untuk menggunakan api tersebut. Di sini Medusa menjelaskan kalau api lotus hijau tidak akan bisa menyatu dengan tubuh penggunanya jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Setelah Mo Cheng musnah menjadi abu, Medusa kembali mengambil api lotus hijau dan menyuruh anak buahnya untuk segera memberikannya kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan yang sedang dipindahkan dari tahanannya. Namun di tengah perjalanannya, Mobasi sudah bersiap bersama pasukan ularnya menghadang konvoi tersebut. Dia langsung memerintahkan ular-ularnya untuk menyerang para penjaga dan membebaskan Xiaoyan. Nggak berselang lama, gadis ular bawaan Medusa tadi juga sampai di sana dan langsung membuka kurungan Xiaoyan. Dia memberikan kembali api lotus hijau dan berkata kalau negara ular berhutang budi kepadanya. Sesampainya di rumah malam harinya, Xiaoyan langsung laporan kepada ayahnya. Dia menceritakan soal kejadian kemarin di mana dia dibantu oleh Ratu Medusa pergi ke tempat keluarga Mo dan menghabisi pemimpinnya. Karena keluarga Mo terindikasi telah bekerja sama dengan Istana Jiwa, Xiaoyan menyuruh ayahnya untuk bersiap-siap karena tidak mungkin Istana Jiwa akan diam saja. Di perbincangan mereka, Xiaoyan juga sempat menyinggung kabar Nalan Yaran yang akan bertunangan dengan Gu He di mana upacara pertunangannya bersamaan dengan perjanjian 3 tahunnya dengan Nalan Yaran.
Xiaoyan bersikeras akan menepati janjinya meskipun di sini ayahnya tampak ragu melihat Xiaoyan yang juga masih terobsesi untuk membalas kematian ibunya. Secara tidak langsung dia akan menjadi musuh bagi seluruh klan lain dan otomatis semua anggota keluarga Xiao juga akan terkena imbasnya. Setelah melihat obsesi Xiaoyan yang masih sangat kuat untuk membalas dendam ibunya dan keluarganya, siangnya ayah Xiaoyan memimpin upacara pembukaan kembali rumah pelatihan milik klan Xiao yang berisi segel-segel teknik pertempuran milik klan Xiao. Tempat itu sengaja dibuka kembali oleh ayahnya sebagai tempat untuk Xiaoyan mengasah skill-skillnya. Namun ternyata malam harinya, Xiaoyan tiba-tiba terbangun di rumah pelatihan di mana sekeliling tempat itu sudah terlalap api. Dalam keadaan panik, dia juga mencari orang-orang di sana. Namun ternyata para penjaga sudah tewas secara misterius. Tidak berselang lama, ayahnya muncul dan langsung menuduh Xiaoyan adalah pelakunya. Xiaoyan jelas menyangkal itu semua bukanlah ulahnya. Namun dengan tangan yang sudah berlumuran darah dan segel gulungan teknik keterampilan tingkatan surga yang ada padanya, orang-orang di sana jelas tidak ada yang mempercayainya. Karena emosi ayahnya sudah memuncak, maka keluarlah kata-kata anak durhaka dan nama Xiaoyan langsung dicoret dari kakak. Walaupun Xiaoyan sudah sujud-sujud memohon ampun dan bersumpah dia bukan pelakunya, namun tetap tidak ada yang mempercayainya dan ayahnya sudah tidak sudi mengakuinya sebagai anak lagi dan mengusirnya dari rumah. Di saat yang bersamaan, Sun Er muncul dan berkata kalau dia akan ikut pergi jika Xiaoyan diusir dari sana. So mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan klan Xiao. Setelah peristiwa tersebut, Xiaoyan sempat mendatangi penatua obat untuk curhat karena Xiaoyan benar-benar tidak ingat apapun bahwa dia telah membakar rumah pelatihan milik keluarganya sendiri. Di sini penatua obat berkata kalau ada dua kemungkinan. Pertama, entah ayahnya merasa kalau klan Xiao yang akhir-akhir ini sedang terpuruk hanya menjadi beban bagi Xiaoyan, atau dia takut kalau Xiaoyan tetap kekeh membalas dendam dan menjadi musuh bagi klan Nalan dan perguruan awan berkabut, di mana keduanya adalah keluarga terkuat saat ini. Dia takut kalau dendam Xiaoyan akan menyeret seluruh anggota klan Xiao pada kehancuran. Jadi intinya, penatua obat berpendapat bahwa Xiaoyan dengan sengaja dijebak oleh ayahnya sendiri demi kebaikan semua orang. Hal itu terbukti di mana setelah diusir, saat Xiaoyan dan Sun Er sedang bakar-bakar ayam, Sun Er berkata bahwa sebelum pergi, ayahnya berpesan agar mereka pergi ke daerah gurun yang tidak jauh dari sana, di mana dua sepupu Xiaoyan yang berbisnis bakwan kawi buka cabang di sana. Jadi diceritakan kalau Xiaoyan mempunyai dua sepupu dari pamannya. Mereka bernama Xiaoding dan Xiaoli. Namun sebelum Sun Er datang, pamannya pindah ke daerah gurun untuk membesarkan usahanya dan membawa kedua putranya bersamanya. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan dan Sun Er sampai di wilayah gurun yang dimaksud dan bertemu dengan sepupu mereka. Mereka berdua lalu mengajak Xiaoyan dan Sun Er ke desa tempat mereka tinggal, dan di sana para prajurit menyambut mereka dan bikin acara mimik jahat. Haram. Di tengah pesta itu, tiba-tiba kelompok mereka didatangi oleh dua orang yang berasal dari kelompok lain, di mana intinya kedua orang itu diutus untuk meminta sebagian proyek pengawalan di wilayah tersebut. Sempat terjadi adu mulut karena Xiaoding menganggap bahwa proyek yang mereka minta adalah langganan mereka dari dulu. Sampai akhirnya orang itu membawa nama klan Xiao yang katanya adalah klan noob dan terkenal cupu. Merasa tidak terima, Xiaoyan lalu menghajar salah satu di antara mereka hanya dengan sentilan kecil. Singkat cerita, keesokan harinya saat Xiaoding dan prajuritnya sedang melakukan pengiriman 9 bahan pokok ke Klaten, tiba-tiba konvoinya dihadang oleh prajurit kemarin di mana mereka mencari Xiaoyan karena tidak terima dengan perlakuannya.
Sebagai saudara, sepupunya tanpa basa-basi langsung menarik pedangnya dan menyerang prajurit itu. Namun tiba-tiba dua orang petarung dari awan berkabut muncul dan disusul oleh dua orang lagi dari perguruan bintang jatuh. So di sini Xiaoyan langsung mengambil alih pertarungan. Karena habis mabar semalam, dia mempraktekkan ulti milik bocil alucrot dan akhirnya Xiaoyan dengan mudah mengalahkan prajurit dari dua perguruan tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Xiaoyan yang sedang merenung meratapi nasib sekarang sebagai anak yang tak dianggap. Melihat hal itu, kakaknya lalu mengajaknya ngobrol di mana intinya Xiaoyan tidak perlu khawatir dengan ayahnya lagi. Pokoknya kalau udah yakin dengan jalan hidupnya, fokus aja biar nanti tidak ada penyesalan di belakang. Berlanjut keesokan harinya, Xiaoyan dan para saudaranya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu lagi dengan pasukan yang menyerang mereka tempo hari. Namun di sini para bandit itu hanya memberitahukan kalau jalan di depan udah diblok oleh kerajaan ular. Di mana di sini para saudaranya dan bandit-bandit daerah sana terlihat sangat menghormati dan takut terhadap kerajaan ular. Mendengar hal itu, Xiaoyan malah terlihat senang mengingat gelarnya sekarang sebagai Raja Ular. So waktunya untuk pamer kepada kakak-kakaknya. Lalu Xiaoyan pun langsung memimpin perjalanan dan saat bertemu dengan anggota kerajaan ular, gadis ular yang kemarin ditawan oleh Mo Cheng saat ini sudah menjadi jenderal ular. Tidak berselang lama, Mo Basi juga muncul dan langsung memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu meminta izin agar dia dan rombongannya bisa melintasi jalan itu dan tentu saja Mo Basi langsung memberi mereka izin dan menjamin keselamatan para saudara Xiaoyan beserta pasukannya. Karena kebetulan di rombongan bandit kemarin masih ada 4 asasin yang menyerang mereka, di sini Xiaoyan menginterogasi mereka soal tujuan penyerangannya. Dari interogasi tersebut, didapatkan fakta bahwa Yunsan atau pemimpin awan berkabut sendiri yang menyuruh mereka memata-matai Xiaoyan. Mereka sengaja membangun bisnis dengan keluarga Xiaoyan hanya untuk memata-matai mereka dan hal itu ternyata sudah berjalan lebih dari setahun. Xiaoyan lalu meminta Sun Er mengirimkan pesan merpati kepada ayahnya untuk memberitahukan agar dia berhati-hati karena ada mata-mata yang memantau mereka di sana. Beralih ke Nalan Yaran yang sedang berlatih pedang bersama dengan Yunsan. Di sini Yunsan merasa Yaran akhir-akhir ini terlihat nggak fokus berlatih. Dia curiga kalau Yaran masih baper sama Xiaoyan dan membuat latihannya menjadi berantakan. Namun Yaran membantahnya dan dia berkata kalau dia kurang fokus karena memikirkan janji 3 tahunnya. Dia takut nanti akan dikalahkan oleh Xiaoyan dalam perjanjian tersebut. Yunsan lalu berkata kalau dia tidak perlu takut karena sudah diajari 13 teknik berpedang milik perguruan awan berkabut dan Xiaoyan tidak akan mampu menandinginya. Kembali ke Xiaoyan, diperlihatkan dia didatangi oleh kakaknya. Di sini kakaknya memberikan sebuah informasi yang didapatnya dari pedagang-pedagang di luar gurun yang intinya mengatakan kalau klan Gu, klan aslinya Sun Er. Jadi gini, klan Gu mempunyai 4 pulau di mana masing-masing pulau dikepalai oleh kepala daerah masing-masing. Dan 4 pulau tersebut dipimpin oleh seorang ibu naga di mana ibu naga dipilih setiap 1 generasi. Nah, di sini mereka sedang mengalami masalah internal karena ibu naga mereka udah setahun ini hilang nggak tahu kemana. Kakaknya Xiaoyan juga memberitahukan kalau ayahnya Sun Er ingin Sun Er kembali ke keluarganya. Jadi Xiaoyan diharapkan tidak menghalangi Sun Er jika dia ingin kembali ke klannya untuk membantu permasalahan internal mereka. Lalu tidak berselang lama setelah perbincangan itu, Xiaoyan dan Sun Er kedatangan tamu yaitu Gu Yuan, ayah kandung Sun Er sendiri. Begitu melihat kedatangannya, tiba-tiba Sun Er langsung pergi meninggalkan mereka. Nampaknya di sini Sun Er masih menyimpan kekecewaan terhadap ayahnya.
Melihat hal itu, Xiaoyan langsung berinisiatif membujuk Sun Er agar mau menemui ayahnya. Jadi dulu hubungan kekerabatan antara klan Xiao dan klan Gu diikat dengan pernikahan antara ayahnya Xiaoyan dan ibunya. Namun karena ibunya Xiaoyan udah meninggal, tetua Gu alias kakeknya Sun Er memutuskan untuk menitipkan cucu perempuannya. So, Gu Yuan akhirnya mendatangi klan Xiao dan menyerahkan anaknya yang masih lugu dan tidak mengerti soal perpolitikan antar klan, yang akhirnya membuatnya kecewa dengan ayahnya dan seluruh klan Gu. Nah, seperti yang kakaknya Xiaoyan katakan, tujuan ayahnya Sun Er adalah meminta Sun Er kembali ke klan Gu untuk diangkat menjadi ibu naga yang baru. Namun Sun Er yang masih belum bisa memaafkan ayahnya menolak ajakan itu mentah-mentah. Sun Er malah menyuruh ayahnya pulang dan memberitahu tetua klan kalau gadis yang bernama Gu Sun Er telah meninggal. Merasa kekecewaan yang mendalam dari Sun Er, ayahnya lalu meminta maaf dan memohon agar Sun Er mau ikut dengannya kembali ke klan Gu. Melihat ayahnya sedih, Sun Er akhirnya luluh dan bersedia ikut dengannya. Sun Er lalu pamit dengan Xiaoyan dan berjanji kalau dia akan kembali menemuinya setelah permasalahan di klan Gu selesai. Dia juga memberikan kalung mutiara naga miliknya sebagai penanda jika sesuatu terjadi dengan Sun Er. Lanjut ke malam harinya, Xiaoyan yang sedang melamun dihampiri oleh kedua kakaknya. Mereka mengajak Xiaoyan ke sebuah ruangan rahasia yang ternyata di dalamnya tersimpan gulungan rahasia milik klan Xiao. Jadi ternyata semua ini sudah direncanakan oleh ayahnya Xiaoyan, di mana kebakaran di rumah pelatihan sebelumnya hanyalah rekayasa. Sebelum kejadian, ayahnya sudah memindahkan semua gulungan teknik-teknik klan Xiao dan meminta kedua saudara Xiaoyan untuk menyimpannya dan diwariskan kepada Xiaoyan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan lalu mengambil semua gulungan itu dan menyimpannya di cincin spasial. Kedua saudara Xiaoyan juga berpesan kepada Xiaoyan untuk memberi hormat kepada leluhur mereka di dalam. Namun karena di sana Xiaoyan tidak melihat satu makam pun, dia akhirnya terus-terusan mempelajari gulungan-gulungan tersebut sampai akhirnya tertidur di atas menara gulungan tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan kehilangan keseimbangan dan terjatuh hingga menembus lantai menuju ke sebuah gua di bawah gulungan-gulungan tersebut disimpan. Sementara itu di sisi lain, saat ayahnya Xiaoyan mendapat kabar bahwa mata-mata dari Xiaoyan, dia langsung mendatangi toko obat dari perguruan awan berkabut dan ketika kata-kata Xiaoyan terbukti, dia langsung menghabisi para mata-mata tersebut. Setelah perbuatan itu, para tetua klan Xiao terlihat sedang berdebat di mana mereka tampaknya tidak setuju dengan aksi ayahnya Xiaoyan yang asal membunuh mata-mata dari perguruan awan berkabut. Dan benar aja, di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba salah satu dari 13 pendekar terkuat awan berkabut datang. Tujuan orang yang kurang mempedulikan rambutnya ini adalah untuk membalas kematian kedua muridnya yang dibunuh oleh ayahnya Xiaoyan. Dia mengancam akan menghabisi seluruh anggota klan Xiao dan menyuruh ayahnya Xiaoyan untuk mempersiapkan peti matinya sendiri. Singkat cerita, malam harinya, apa yang dikatakan oleh salah satu pendekar terkuat awan berkabut tadi ternyata benar-benar dilakukannya. Beberapa prajurit klan Xiao ditemukan tewas di markas mereka. Menyadari kalau ancaman perguruan awan berkabut bukan hanya omong kosong, ayahnya Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan untuk memerintahkan semua anggotanya untuk pergi meninggalkan klan dan melepas semua atribut yang berhubungan dengan klan Xiao untuk menyelamatkan hidupnya masing-masing. Akhirnya dengan berat hati, mereka semua menuruti perintah ayahnya Xiaoyan untuk mencegah klan Xiao punah. Lalu tidak berselang lama, pendekar awan berkabut tadi kembali datang dengan membawa pasukannya. Dia memberitahu ayahnya Xiaoyan kalau semua orang yang telah pergi meninggalkan klan telah dihabisi olehnya.
Mendengar hal itu, ayahnya Xiaoyan cuma bisa pasrah dan akhirnya dia dibawa dan dipenjarakan di lapas perguruan awan berkabut. Kembali ke Xiaoyan yang sudah terbangun di gua bawah tanah. Di sana tiba-tiba muncul sosok yang langsung mencoba menyerangnya. Xiaoyan lalu membalas menyerang dengan skill-skillnya. Namun semua serangannya itu dengan mudah dapat ditangkisnya. Dengan kata lain, hal itu menunjukkan kalau dia berada di level yang lebih tinggi dari Xiaoyan. Sosok itu lalu memperkenalkan diri sebagai leluhur klan Xiao, Xiao Zhu, dan sudah berumur kurang lebih 1000 tahun. Di sini dia menjelaskan kalau dia adalah murid senior dari Dewa Pertempuran dan telah meminum obat pemberian gurunya, di mana hal itu akan membuatnya tertidur dan terbangun hanya selama 30 hari setiap 60 tahun sekali. Dia berkata kalau dia sudah khatam dengan semua gulungan klan Xiao yang telah dilihat Xiaoyan dan akan mengajarkan semua yang telah dia ketahui. Namun jika dalam 30 hari ke depan Xiaoyan masih tidak dapat mengalahkannya, maka Xiaoyan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan orang-orang yang memusuhi klan Xiao dan Xiaoyan harus berlatih lagi dengannya 60 tahun berikutnya. Dengan kata lain, Xiaoyan harus ikut bersamanya selama 60 tahun di sana. Sementara itu diperlihatkan klan Gu yang dipimpin oleh kakeknya Sun Er sedang mengadakan acara syukuran menyambut kembalinya Sun Er di sana. Kakeknya juga menyinggung pencalonan Sun Er sebagai ibu naga yang baru, mengingat dia adalah wanita yang paling berbakat di generasi saat ini. Namun Sun Er justru ragu karena menurutnya pemimpin 3 pulau lainnya pasti tidak akan menyetujui pencalonannya tersebut, di mana memang aturannya ibu naga yang lama akan memilih sendiri siapa ibu naga generasi selanjutnya. Lalu dia akan mewariskan semua kekuatannya. Berlanjut ke malam harinya, ayahnya Sun Er yang sedang melamun membayangkan jackpot, dia lalu dihampiri oleh Sun Er. Di sini ayahnya menceritakan kekhawatirannya jika ibu naga menghilang hanyalah alasan 3 pulau lain menyerang mereka. Selama setahun terakhir, 3 pulau lain telah membuat pasukan sendiri yang dipimpin oleh sosok asap hitam dan bermata merah. Mendengar hal itu, Sun Er langsung berpikiran kalau jangan-jangan sosok yang dimaksud adalah Fan Lao dari Istana Jiwa. Di sisi lain, sudah 15 hari berlalu, Xiaoyan masih tampak berusaha dan berlatih keras untuk mengalahkan leluhurnya. Namun menurut leluhur Xiao, Xiaoyan masih belum menunjukkan peningkatan. Dia lalu memutuskan untuk membuatkan Xiaoyan peti untuknya tidur selama 60 tahun ke depan, sesuai dengan janjinya. Kembali ke Sun Er, diperlihatkan di sini dia dihampiri oleh kedua saudaranya sambil membawakannya makanan. Ternyata selama ini ada udang di balik-balik. Kedua saudaranya telah meracuni makanan yang diberikan kepada Sun Er dengan tujuan agar aura bertarungnya hilang dan dia gagal menjadi ibu naga selanjutnya. Namun Sun Er yang sebelumnya sudah khatam masalah racun dan obat-obatan berkat belajar dari klan Xiao dan Akademi Jianan, dia hanya berpura-pura pingsan untuk mengetahui tujuan kedua saudaranya tersebut. Dan setelah Sun Er mendengar percakapan keduanya, dia langsung bangun dan menangkap basah kedua saudaranya. Sun Er lalu menghukum saudaranya dengan menggantungnya sambil sedikit mengancam. Dia akhirnya berhasil mendapatkan info bahwa ibu naga sebenarnya masih hidup dan saat ini dikurung oleh utusan dari Istana Jiwa di sebuah tempat bernama Lembah Guntur. Sebuah tempat yang sangat berbahaya khususnya untuk klan Gu karena mereka lemah terhadap serangan bertipe petir. Mendengar hal itu, Sun Er lalu bergegas menemui ayahnya dan memberitahukan info tersebut. Walaupun sempat ragu, Sun Er akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya kalau info yang didapatnya insya Allah valid. Dia juga tidak punya pilihan lain. Untuk merahasiakan hal tersebut dari mata-mata Istana Jiwa di sana, dia meminta izin untuk melakukan misi penyelamatan ibu naga di Lembah Guntur sendirian. Kembali ke Xiaoyan,
Dia terlihat agak putus asa dan akhirnya meminta bantuan penatua obat untuk memberinya buff agar dia bisa mengalahkan leluhur Xiao. Namun menurut penatua obat, level leluhur Xiao hampir mendekati dewa pertarungan dan tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan menggabungkan aura bertarung mereka berdua. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba kalung mutiara naga milik Sun Er rusak. Penatua obat yang melihat hal itu lalu menjelaskan kalau kemungkinan kerusakan itu adalah pertanda kalau pemiliknya sedang dalam bahaya. Xin lalu beralih ke Sun Er yang sedang dalam perjalanannya menuju lembah Guntur. Saat melewati hutan berkabut, dia melihat bayangan dirinya sendiri saat masih kecil dan ditinggalkan oleh ayahnya. Di sini Sun Er masih menyadari kalau itu hanya ilusi yang berusaha menyesatkannya. Tiba-tiba muncul sosok berjubah hitam yang menghasutnya untuk ikut dan bergabung dengannya di Istana Jiwa. Sun Er yang sedikit mulai sadar, tentu saja menolaknya dan langsung lari menghindarinya menuju ke area Guntur, area yang paling berbahaya dari lembah tersebut.